dia denger, gimana ya lu tuh perasaan cucu saya? Sakit banget kan di sini saya kan? Ini itu kok aneh, peristiwanya nggak kelar-kelar gitu loh. Dari perceraian, kemudian ini, kemudian itu. Siap-siap gitu loh. Itu yang bikin saya kayak orang down. Sebenarnya saya Virgon itu saya ngelarang, sebenarnya saya ini ngomong kayak begini tuh ngelarang. Kalau mau ngomongin masalah cucu, jangan ngomongin masalah yang ono, karena bukan ininya kita lagi, lingkarnya kita lagi. Siapa yang mau ngomongin? Ya, kalau urusan dia mah dia mau ngapain urusan dia. Kayak nggak ada urusannya sama saya. Tapi mental cucu saya ini yang saya perlu pertanyakan, gimana nih di kemudian hari kayak gini. Gitu loh. Tapi udah ada komunikasi ke Virgon mungkin atau seperti apa, Mami? Karena Virgon lagi bawa anaknya keluar kota. Kemana kalau berarti? Iya, itu udah yang terbaik dan paling bagus. Dari hari saya baca hoax itu, besok aja Virgon langsung ambil anaknya. Semua anak-anaknya nih Berarti keluar. Masalahnya gimana? Liburan, lagi liburan. Terus kan Jumat. berarti emang tujuannya untuk mengamankan gitu ya, Mia? Mami berarti yang Mami sendiri belum tahu ya kabar yang kasih. Saya nggak kenal, saya nggak tahu apa dan bagaimana, saya nggak tahu. Syukur-syukur kalau dia dikasih ada pembelaan untuk dirinya kan gitu, ya kan? Tapi kalau enggak, ya kamu bukan berarti sama Tuhan ya kan gitu. Tapi bener nggak Mami dibawa liburan ke Jepara? Sama Virgon dibawa liburan ke Jepara, bener nggak Mami? Anak-anak? Iya. Di sana kan ada banyak keluarga saya. Terus kemudian ada teman saya, anak-anaknya teman sama Virgon. Terus anak yang perempuan temannya juga sama mantan. Tapi aku nggak tahu ya, apakah ke Jepara, apakah kemana, aku nggak tahu. Karena apa? Kita di sini media aja, yang keluarga kan media aja gimana gitu. Untung ada anak-anak saya, ada Robiko, ada dia gitu. Jangan terlalu fokus berpikir. Aku juga makan di jalan-jalan, orangnya pada kata-kata, namanya kita lagi dalami, buru-buru kita ini, tapi kita bengong, mikir. Sampai saya nih tahu nggak? Sampai saya barusan disuntik. Apa nih supaya saya nggak ini, nggak down. Kami salah satu yang belum video klarifikasi yang tadi malam dari pihak Anissa Yang mana itu? yang tentang pengakuan kalau dia dapat Oh gitu. Masalah itu gini ya. Saya nggak tahu ya. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke. Saya hanya kemungkinan ya, ada kemungkinan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mereka punya perjanjian. Paham kan? Waktu mungkin kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Bawa kolor, bawa sendal. Bajunya pun yang untuk manggung kan belakangan diambil sama alat-alat studionya, kan saya ada di sana. Ada kemungkinan kan gitu, mereka waktu bisa mungkin bicara baik-baik, anak-anak tinggal di situ sama dia, tapi mungkin ada persyaratan atau enggak anak-anak yang bercerita gitu loh. Saya nggak tahu pasti ya, ini asas peraduga nggak bersalah, karena kalau untuk CCTV kan itu kan bareng itu kan, Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak, iya kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana gitu, saya nggak tahu itu ya. Ini asas peraduga nggak bersalah ya, coba tebak-tebak ngomong di sini istilahnya. Apakah kayak begitu sehingga dia lihat anakku lagi ngapain, terus dia lihat gituan, kan nggak tahu ya kan, sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah apalah, saya aja mah bingung 2 jam apaan kan gitu.
berarti belum sebelumnya Firman juga nggak pernah cerita soal apa rekaman CCTV. Nggak pernah, anak saya, kalian kan tahu di rumah aja dia nggak berani, nggak mau ngomong. Virgon itu orangnya diam, nggak mau ngomong. Cuma dia bilang nggak jadi kita lihat. Mami jangan cari popularitas di acara ini. Popularitas kepalamu, gue bilang. Udah tahu cucuku yang aku pikirin, kenapa jadi aku cari popularitas? Sudah top kali dari yang kemarin-kemarin, ya kan? Tapi Mami, Virgon masih ada akses gak sih ke CCTV berarti sampai sekarang ya? Udah pasti dong, Iya. iya kan? Lihat anak-anaknya lagi tidur itu ngapain, lihat ini di luar kota. Tidak ada kemungkinan begitu, gitu loh. Mami, apakah kemungkinan Virgon maksudnya memberikan rekaman CCTV tersebut kepada Mawa, Mami? Oh, saya kurang tahu. Saya nggak mau tebak-tebak menangis. Karena itu nanti tergantung penyidik, ya, hukum yang berbicara. Gitu. Karena anak saya juga kan ada yang pengacara tuh, Fendi. Dia juga lagi giat menginikan itu, mempelajari kasusnya. Oh, Tapi gimana Mi, kan ini kan Virgon juga ikut terseret gitu Mi, di kasus ini gitu karena dia diduga memberikan kepada pihak. Saya mau tanya sama kalian, ini di luar skopnya dia ya. ya. Kamu cerai sama suamimu, contoh ini, ya. Kamu cerai sama suamimu, rumahmu sama kamu tinggalin sama anak-anakmu. Wajar nggak kalau kamu ngecek anak-anakmu, bertanya, apa kabar? Bagaimana kamu datang jemput anakmu? Wajar nggak? Sekarang saya mau tanya, menyalahi aturan nggak itu? Terus kemudian suamimu nyeleweng, kau bertanya sama orang, ada nggak barang bukti sama kau? Kalau ada, ini merasa tersakiti, ini merasa dikasih. Apakah itu namanya ini? Nggak ada dia ecer-ecer kemana-mana. Ya kalau memang itu menjadi rahasia tapi dilihat sama yang berkompeten ya, yang masing-masing punya ini. Siapa yang ini? Kan gitu, urusan mereka, gitu loh. Rumahnya di sana berapa lantai sih? 3. Di paling atas tuh bekas studio. Ada makanya dia ada sama secara transparan dan masuk dalam yang orang tahu. Dan si Virgon mengakses Jadi kan di CCTV kan yang masang dulu kan Virgon kan tahu juga ininya kan gitu. Udah intinya kalau mau berebut jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak pergi keluar. Ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik. Gitu loh. Kan ceritanya udah nikah Mam, katanya 50.000 kali nikah. Itu kan bukan rumah lu, malu lah dikit. Lu laki-laki. tapi ada takut itu masih bangunan itu bahwa masih ada laki-laki Enggak, saya nggak pernah saya tahu dan nggak pernah saya lihat, nggak pernah, saya nggak mau mendahului ini. Saya nggak pernah bilang oh ada si Anu datang, nggak pernah. Pembantu pun nggak pernah ngomong dan saya pun nggak pernah bertanya karena itu bukan lagi, it's not my business. Itu bukan urusan saya lagi, itu bukan ini saya lagi, itu adalah kehendak privilnya dia, ya kan? Kalau dia mau melakukan hal yang kayak gitu, ya dia selalu bertanggung jawab sama Tuhan kan gitu. Nggak ada hubungan lagi sama kami. Yang saya pikirkan keturunan saya, cucu saya yang 3 itu doang yang jadi beban untuk mental saya, untuk pikiran saya, untuk semua. Gitu. terakhir ketemu cucu kapan nih? 5-6 bulan yang lalu kurang lebih. Lama gitu ya, coba kasus kasih. Apa ya? Waktu itu soalnya saya datang jam 8 sampai jam 9 sampai sana. Jam 2 ditanya, saya sama ART-nya ditanya, Opung mau pulang jam berapa? Saya berpikirnya, nanti aja lah lepas sholat maghrib. Saya bilang habis maghrib. Terus ART balik lagi, Opung katanya pulang sekarang aja. Sedihnya saya, di hati saya, itu beratnya tangisan saya di batin. Dia paham nggak? Itu rumah anak saya yang dikasih sama anak-anak. Kok saya dilarang untuk ketemu cucu? Saya juga nggak mau hidup di sana. Saya juga nggak mau ketenanganmu terganggu. Tapi perkenankan saya, itu kan
keturunan saya kan gitu. Nah terus habis selesai itu kalau memang mau pulang pulang aja sekarang gitu kan. Saya tapi walaupun kayak begitu sakitnya saya masih berpikir mungkin ada yang mau datang ya kan. Mungkin ada kawannya dia nggak mau lihat saya di sini atau bagaimana, kurang lebih begitulah ininya. Tapi apapun itu semua ya, sekali lagi aku bilang ya, situ kan kemarin bilang kan saya, oh iya umur segitu sih masih lucu-lucunya. Nah sekarang saya bilang lagi umur segitu masih lucu-lucunya sih, enak nggak? Masih lucu-lucunya ya kan? Makanya jangan suka apa ya kamu menghakimi orang terus, jangan. Gitu. Orang tua juga walau sesalah pun harus dihormati. Ingat, orang tua itu lu nebeng di perutnya 9 bulannya lu harus bayar lu. Ya kan? Napas kehidupan lu di perutnya dia. Lu sekarang berhasil, lu harus ingat tuh emak lo, bapak lo, gitu loh. Kalau aku cuma nasihatin gitu aja, hormatilah orang tuamu, udah titik. Terakhir Mami mungkin ini kan Inara banyak potongan-potongan video kalau bahwasannya kan mengucapkan kayak melemparkan menjelekkan Virgon saat itu, tapi sekarang tuh kayak gila udah sendiri Mami gitu dengan apa yang dilakukan Tadi dia. kan saya bilang, jangan menghakimi. Ketika kita menghakimi, ya itu timbangan, berat timbangan itu sekilo, maka sekilo juga yang kamu akan terima. Paham artinya? Dulu saya bilang, 5 kali kamu nikah tidak akan ketemu mertua yang baiknya kayak saya. Kenapa saya bilang saya baik? Saya selalu menasehatin. Kalau orang baik menasehatin, walaupun mungkin agak melawan, tetap berbicara dengan kasih. Gitu. Mam, di video klarifikasi tadi malam kan memang tidak menyebutkan secara lantang kalau nama Virgon, tapi ex-nya Inara. Nggak tahu, nggak tahu. Ex-nya Inara yang mana, banyak ex-nya. Apa yang dulu? Apa yang dulu yang masih dia belum nikah? Kita nggak tahu. Tapi ex itu yang disebut-sebut itu mengambil CCTV dan menyerahkannya ke istrinya Insan gitu. Ya mungkin bisa saja, apa yang mungkin dia sakit hati, rumahnya dibuat gituan. Jadi ada dendam dong dari anak ini. Bukan dendam itu namanya. Lu juga kalau rumah lu ditinggalin, ini anak gue, ini lu pergi. Tiba-tiba dimasukin cewek, gak lu kantok udah syukur. Iya kan? Mungkin begitu. Ini saya menjelaskan kehidupan manusia kan seperti itu, ya kan? Bisa jadi ini bukan yang pertama, bisa jadi ya. Sudah pernah mungkin. Ya mungkin. Aku nggak mau juga tebak-tebak buah manis. Kayak buah manis, ini ada belahannya berapa? Nggak mau aku. Tapi setelah Virgon mengetahui kejadian tersebut lewat CCTV, apakah ada mungkin keinginan Virgon untuk Inara cabut dari rumah itu Mami? Kayaknya kalau mau ingin cabut dari dulu aja diperjuangkan itu, ya kan? Orang dia harusnya masuk penjara kok kemarin itu. Tapi kan aku bilang, dia bilang nggak mungkin Mami, anak-anak kan butuh ibu, ya kan? Asal dia berubah aja, ya sudah. Abang pernah cerita mengambil salah satu diri. Dan saya nggak pernah bilang A, B, C, D, E, F, G sama Virgon, nggak pernah. Saya videonya nggak penasaran Mam. Ngapain sih penasaran? Mami, tapi sebagai seorang ibu yang udah mengenal anaknya, mungkin nggak sih Virgon yang menyerahkan rekaman itu ke pihaknya? Nggak mau tahu saya. Netizen, kalian juga jangan so tahu ya. Kebenarannya belum ada. Nanti kita lihat kebenarannya sampai kalau nanti sudah ditangani bener-bener kita tahu baru kalian ngejudge. Jangan judge sekarang, jangan ini. Karena bisa terjadi sama dia, bisa juga terjadi sama kita kalian kayak gitu. Aku cuman menasihati. Ya kan? Nah, dulu anak saya merasa dihimpit di ini ya. Kejadian sama yang lain kan gitu. Jadi mohon
Nanti kita tunggu aja kalau kalian mau ngomong segala macam. Ayo tunggu aja kabar beritanya dari yang betul-betul yang memahami, yang sudah memegang hukum ini, kan gitu. Tapi Mami gini, maksudnya jika ya Mami, jika benar Virgon yang memberikan video tersebut kepada Mawar, mungkin ada ketakutan dari Mami gak sih kayak nanti ini dibawa ke ranah hukum lah, karena ini kan maksudnya illegal access ya Mami ya, atau seperti apa? Mungkin gimana upaya antisipasinya Mami, apakah udah Saya nggak mau berandai-andai. Saya nggak mau berandai-andai. Tapi yang jelas lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, salah. Tapi secara logika ya Mam, yang bisa mengakses CCTV adalah Inara dan Abang. Dia ngasih Mam. Iya bisa jadi ya kemungkinan, tapi jangan salah. Saya mau bawa hacker. Lu punya CCTV. Hacker gua bawa, gua bisa pindahin itu semua ituan lu mau. Sini gua bawain. Mau. Makanya jangan tebak-tebak gua manggis. Nggak mau, ini hukum soalnya. Jadi kalau Mami curiganya tuh hacker ya berarti ya Mami? Enggak, bukan juga curiga hacker. Karena kita belum tahu, ya kan, ini asas praduga nggak bersalah. Tunggu tanggal mainnya, udah titit. Tapi Enggak. apakah ada selain Inara sama Virgon yang punya aksesnya ke CCTV Mami, ada gak? Mungkin setahu Mami mungkin. Sini. Iya maksudnya. Selain Virgon dan Inara sendiri, Mami. Oh Ya. enggak, saya nggak tahu. Karena kan ART, ya kan, kadang-kadang ini rusak tubang ini, kan kita nggak tahu. Nggak mau, aku nggak mau sujud. Ya, ya kalau cowok itu kan sudah mengakui dia menangis, ya kan. Sepertinya dia sih masih mencintai istrinya kan, gitu. Yang aku lihat ya. Ya, takut dosa kata gitu. Takut dosa karena aku udah langsung melakukan. Ya kan di agama juga, di agama kalian kan juga kan nggak dilarang untuk istri sampai 4 kan. Tapi kan ada syariatan yang harus dipatuhin kan gitu. Kenapa nggak menurut sama itu perintah itu kan gitu, ya kan? Nanti juga kan bilang ini bilang ono, polisi kan lebih tahu kejadiannya bulan berapa, nikahnya bulan berapa, anunya bulan berapa kan gitu. Kita nggak tahu itu. Biarkan aja nanti penyidik yang lebih pinter. Berarti Pak, dari Mami sendiri nggak ada berusaha untuk berkomunikasi dengan Virgon, apalagi kan ini kan rame ya Mami beritanya gitu, sampai menyenggol Virgon juga gitu. Oh nanti tunggu dulu, kalau betul baru mari kita bicara kan gitu. Mami kira-kira Virgon mau mengamankan anak-anak ke Jepara itu sampai kapan Mami? Lu kurang tahu saya mau sampai kapan di sana, aku juga tahu. Aku juga udah 3 hari ninggalin rumah. Mungkin bakalan panjang. Panjang Mami dan pengennya besar. ya betul. Se-Indonesia ribut Mam, heboh. Mami pengennya gimana, anak-anak punya sekolah aja, ikut bapaknya. Ya udahlah, mengalirnya aja. Oh, saya nggak bisa bicara di sini, itu bicara keluarga besar nanti. Ya, masih ada omnya adik-adik saya cowok. Kalau di Batak kan cowok lebih berkompeten untuk hal-hal keluarga ya. Terutama pihak kedua. Jadi biarkanlah adikku sama abangku yang cowok-cowok akan bicara. Sudah ada rencana untuk Belum. Kita cuma bilang kita lihat. Adik-adik itu kan orangnya kan nggak mau udah nggak tahu juga. Apalagi tahu apa namanya, TikTok itu dia dadain banyak banget yang aduh simpang siur aku kalau baca ini. Ya Allah, ini kenapa sih ini orang kok kayak begini banget? Lu emang tahu dalam dalilnya kan gitu. Jangan gitu dong. Ini soalnya masalah hukum, jangan sembarang-sembarang berbicara, ya kan? Tapi kalau saya bicara tentang cucu saya, itu hak saya. Mami percaya nggak sih dia udah dikasih? I don't know. Kami aja semua dikasih, kami lihat semua keluarga gitu. Ya. Kata Biko, dikasih itu apa Mami? Gue bilang nikah dibalut sama daun sirih. Tapi Mami sebelum di DHW ini sudah mendengar surat-surat
nggak ada, aku nggak dengar, nggak pernah dengar, nggak pernah pengen tahu, nggak ada sedikit juga. Yang saya pengen tahu cucu saya pulang jam berapa sekolah, terus apa yang dilakukan, kemudian saya mau ketemu, itu yang saya tahu. Komunikasi sama mbaknya? Mbaknya udah keluar karena mbaknya tuh baru nikah, terus dia mau kerja di RRC di daerah Cina lah pokoknya ya. Dia bilang, mami kayaknya aku mau keluar. Nah itu aku sejak itu aku nggak punya bisa terhubung lagi ke anak-anak, karena kan biasanya handphonenya dia. Kalau mamanya pergi keluar gua, ya opung bentar ya, panggil Lala, ada opung Lala, Ari, nanti mereka cerita, opung tadi ada kucing kecebur, ada anaknya, oh terus itu anaknya semua badannya banyak lumpurnya, gitu-gitu, ngerti nggak ke saya? Nama susternya? Enggak, anak-anaknya dia mah duduk kalau udah ini bisa tuh saya 2 jam tuh ngobrol sama mereka ganti-gantian gitu loh. Sekarang udah enggak? Enggak. Nanti aku cerita-cerita opung ke gunung, terus ada ini, ada pesawat jatuh, ada ini, mati nggak orangnya opung? Padahal ini cerita supaya ngangkat apa pengetahuan anak-anak itu kayak apa sih anak-anak ini, apanya ininya dari pertanyaan kan, oh ini anak kurang ini, karena kan anak-anak juga kan ada waktunya untuk nonton YouTube, untuk nonton yang gitu-gitu kan, itu sih bagus ya biar nggak bablas. Tapi apapun itu ya, anak-anak kan nggak kecil terus. Sejak di Jepara ada teleponan lagi nggak? Saya nggak mengganggu udah bikin. Itu juga orang itu kan stres. Anak saya kan stres. Abang Stres udah pasti stres lah. Harapannya kan kemarin ya udah kalau anak-anakmu sama kau ya udah baik-baiklah, dididik lagi. Ngapain sih? bahasanya liburan lah ya. Ya, itulah ininya nggak bisa ngomong banyak saya. Mami terakhir Mami, kan tadi Mami sebutkan anak Mami yang pengajar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.